yumkin hudur ma'ahu afdal. Dan ketahuilah, kata Imam Haddad, sesungguhnya hadir suka sholat Jumat dengan udur yang sahih dan susah untuk hadir. Maksudnya apa? Udur yang sahih, dan maksudnya udur yang dikatakan sahih dari dalam pandangan syariat, yumkin hudur ma'ahu afdal, dan dia memaksa untuk hadir, maka apa? Dia mendapatkan pahala afdoliyah yang besar. Dan dikatakan tadi apa? Aula wa aula, dapatkan keutamaan yang Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita dikumpulkan lagi di majlis ini, majlis yang penuh barakah ini. Mengapa majlis-majlis seperti ini yang kita butuhkan di akhir zaman ini, apalagi sudah mendekati yang zamannya nama zaman fitnah. Zaman sekarang ini yang dizamankan, yang dikira-kirakan oleh ulama-ulama dulu, yang dinamakan zaman fitnah, yang dimana semua maksiat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua sampai sekarang, jadi zaman sekarang ini ada. Contohnya salah satunya itu maksiat dari Nabi Allah Lut alaihissalam. Dan itu apa yang sekarang dikatakan LGBT. Semua ada. Terus habis itu yang lainnya dari durhaka kepada orang tua, seperti dosanya anaknya Nabi Nuh, yaitu Kan'an, itu dia durhaka kepada Nabi Nuh sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia ini bukan keluarga. Kenapa? Tidak beriman sama Nabi Nuh dan durhaka sama Nabi Nuh. Banyak dari kisah-kisah nabi-nabi yang lain itu maksudnya dari perkembangan, yaitu dari maksiat yang dulu zaman Nabi dulu, yang kaum zaman Nabi dulu yang pernah dilakukan kaum Nabi dulu, sekarang semuanya ada. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Zaman fitnah. Dan bagaimana kita selamat dari zaman fitnah ini, yaitu dengan menghadiri majelis-majelis seperti ini. Mengapa menghadiri majelis-majelis seperti ini mengamankan kita, melindungi kita dari perbuatan seperti itu? Karena apa? Allah langsung yang melindungi kita. Allah langsung yang ngasih perlindungan sama kita. Siapa yang lebih kuat dari Allah? Tidak ada. Paling kuat perlindungan, paling kuat dari semuanya, Allah adalah yang maha paling kuat, ya Gawi, yang maha kuat, dilindungi oleh Allah. Dan majelis-majelis seperti inilah yang diberi rahmat, diberi pelindungan oleh Allah. Makanya jadi kita harus sering-sering menghadiri majelis. Dan di dalam majelis itu sekarang ini kita akan mengadakan yang namanya pengajian. Dan pengajian itu adalah, apa kata Rasulullah? Adalah salah satu dari taman-tamannya surga. Mengapa kalau dikatakan taman-taman surga? Karena pengetahuan ini, apalagi di zaman sekarang ini, adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Semakin kita tahu, semakin kita belajar dari kesalahan kita, semakin kita bisa memperbaiki diri kita. Dan maka dari itu dikatakan apa? Raudhun min riyadil jannah, yaitu apa? Majelis ilmu. Dan alhamdulillah kita dihadirkan di sini untuk mendengarkan kalamnya beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita sudah tahu beliau itu siapa, dan saya sudah ceritakan itu di majelis-majelis yang sebelumnya. Beliau itu adalah salah satu, bukan salah satu, beliau itu adalah orang yang paling alim di zamannya. Dan beliau adalah Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad, adalah kutub yang paling lama memegang kutub, 60 tahun. Dari umurnya beliau 9 tahun memegang kutub sampai umurnya beliau
sekitaran 63, 64. Beliau meninggal umur 63, insyaallah. Dan tidak ada yang luput sunnahnya Nabi SAW, tidak pernah luput dari perbuatannya beliau. Semua yang sunnah-sunnahnya Nabi itu dilakukan oleh beliau. Dan sunnah yang terakhir dilakukan oleh beliau sebelum beliau meninggal adalah apa? Memanjangkan rambutnya. Karena mungkin di zaman beliau itu beliau melihat orang memanjangkan rambut ini zaman beliau ya, bukan zamannya kita. Ini waktu memanjangkan rambut itu apa? Untuk gaya-gayaan. Itu zamannya beliau. Bagaimana zaman sekarang? Tambah dibikin gaya-gayaan. Makanya beliau apa? Menempatkan sunnah ini di terakhir sebelum apa? Sebelum beliau meninggal. Itu apa? Memanjangkan rambut seperti juga dilakukan oleh Said Malik. Memanjangkan rambut sebelum akhir hayat. Mari kita sama dengarkan kalam-kalamnya beliau, dan sebelum itu kita niat taklim seperti niatnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa dalalati al huda wa ibtigha'il khair wa jillah wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Fatihah. Ya. Ilahal warasal Panjalilah bikul yang barakallahu fikum terutama termasuk beliau yang wariskan halan wasyani. As-salatul Jum'ah, membahas tentang sholat Jumat. Minggu kemarin Al-Habib beliau itu membahas tentang sholat jamaah. Bagaimana Rasulullah menempatkan, bagaimana Rasulullah menekankan akan sholat jamaah. Sampai-sampai yang waktu itu pernah kita dengarkan kisahnya, bahkan orang buta pun tidak dikasih udzur sama Rasulullah untuk tidak hadir sholat jamaah. Karena saking beliau menekankan akan sholat jamaah. Dan ini akan dibahas yang namanya sholat Jumat. Bagaimana itu sholat Jumat? Wa id qad arafta min qabl ma warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min tashdid fi tarki jamaah min ghairi udhur sahih. Dan kita sudah mengetahui dalam pembahasan yang lalu, kata yang mendekat, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah menekankan atas sholat jamaah kecuali tanpa udhur yang sahih. Beliau mengatakan seperti itu. Kita sudah sudah mempelajari, maksudnya sudah dibahas yang itu bagaimana Rasulullah menekankan akan sholat jamaah. Wa'lam wa tahaqqaq an mutakhallifa an sholatul jum'ah bidzalikal wa'id ahab wa tashdid alaihi fi tarkiha aqam wa dzalika li annaha fardhu 'ainin bil ijma'. Waqad qala alaihi salatu wassalam man taraka thalathal jumu'ah min ghairi udhur taba Allahu ala qalbi. Wa su'ila Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an rajul yaqumul lail wa yasamun nahar walakinnahu la yahdurul jumu'ah wal jamaah faqala wa finnar. Ketahuilah, katanya Muhaddad, sesungguhnya sholat Jumat ini lebih ditekankan lagi oleh Rasulullah SAW daripada sholat jamaah. Itu sholat jamaah saja sudah lebih ditekankan oleh Rasulullah, dan ini sholat jamaah ini, sholat Jumat ini lebih ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dan hukumannya lebih
dihukum langsung oleh Rasulullah, dilebihkan hukumannya barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat. Karena apa? Karena sholat Jumat ini di dalam pendapat ulama semua apa, ijma bil ijma apa, fardu ain. Fardu ain ini adalah apa? Waktu itu saya pernah menjelaskan tentang fardu. Tidak salah di sini saya pernah menjelaskan fardu. Fardu itu ada 3. Ada 2. Fardu itu ada 2. Ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Yang namanya fardu kifayah itu kalau orang sudah melakukan, kewajiban kita untuk melakukannya jadi gugur. Contohnya seperti sholat majid. Sholat majid itu jikalau ada yang melakukan, misalkan 2 orang atau 3 orang atau 1 orang melakukannya, maka kewajiban kita untuk mensolati mayit itu sudah gugur. Karena apa? Sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Lain lagi dengan fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib untuk setiap orang, setiap muslim. Itu yang dinamakan fardu ain. Jadi kalau misalkan kita orang melakukan tapi kita tidak melakukan, tetap kita mendapatkan dosa. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi kita yang setiap orang. Lain lagi tadi seperti fardu kifayah. Kalau misalkan ada orang yang melakukannya, yang lainnya yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Itu, dan sholat Jumat ini termasuk dari fardu ain. Dan ada mengatakan, ya mungkin ulama ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi apa? Semua ulama mengatakan ijma itu empat mazhab itu. Mungkin luar dari 4 mazhab ini mengatakan fardu kifayah. Tapi 4 mazhab ini mengatakan apa? Ijma, yaitu fardu ain, sholat Jumat. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, taba Allahu ala qalbi, ditutup hatinya sama Allah. Maksudnya ditutup bagaimana? Ditutup akan kebaikan, ditutup semuanya, segala macam kebaikan, hatinya ini tidak bisa menerima. Dinasihati orang tak mau, dia segala macam keburukan di dalam hatinya ini jadi satu. Yang aslinya hatinya itu buruk tambah buruk. Karena apa? Karena tidak bisa dimasuki kebaikan. Karena apa? Ditutup hatinya sama Allah dari kebaikan-kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini apa yang tanpa udzur, meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur. Dan ditanya Ibn Abbas oleh seorang lelaki, bagaimana kalau orang sholat malam, maksudnya sholat tahajud, dan dia puasa di siang harinya, dia puasa tiap hari ini, bukan sehari puasa, enggak, tiap hari dia sholat malam, tiap hari dia puasa, bagaimana? Ibn Abbas ditanya. Akan tetapi dia tidak sholat Jumat, tidak pernah hadir sholat Jumat. Bagaimana? Dan apa jawaban Ibn Abbas? Wah, dia di neraka. Tidak peduli dia puasa di siang hari atau sholat di malam hari. Akan tetapi kalau dia tidak sholat Jumat, tetap dia di neraka. Laisa yasa'u mu'minan an yatrukal jum'ah min ghairi udhur wa huwa yasma'u qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan tidak ada kelonggaran bagi seorang mukmin meninggalkan sholat Jumat. Mengapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'annya, wahai orang-orang yang beriman, jikalau engkau dipanggil untuk waktu sholat di hari Jumat, maka bersegeralah engkau berangkat dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, maka itu baik untuk kalian in kuntum ta'lamun, jikalau engkau mengetahuinya, jikalau engkau tahu. Tsumma innakal taral aqwama yadda'ul Islam wal iman wa yasma'una kalamullah ta'ala wa kalam Rasul wa yatakhallafuna al-jum'at bi ghairi udhur aw bi udhrin fasda la yasihu kaunuhu udhran indallahi wa inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tasqudu bihi faraid lazimah. Dan ada seseorang, katanya, jikalau engkau melihat seseorang
mengaku bahwa dia itu Islam dan beriman, dan dia mendengarkan kalamnya Allah dan kalam Rasulnya. Akan tetapi dia meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur, ataupun dia udzur akan tapi yang udzurnya tidak diterima, tidak sah dalam pandangan syariat Allah dan Rasulnya. Bagaimana? Maka dia dihitung meninggalkan kewajiban, yaitu ya seperti meninggalkan kewajiban. Dia hanya mengaku-ngaku Islam, dia ngaku-ngaku beriman, akan tapi kalau dia meninggalkan Jumat, dihitung juga dia meninggalkan kefarduan, meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad aslafana anil udhur murakhas fi tarkil jamaah wa alladhi la yamkinu al-hudur ma'ahu. Wa in amkana fa masyaqqat shadida la yasulu ihtimalha. Wa kan yata'adzar bil ada wa hadha fi jum'ah aula wa aula. Wa qala wa fala yatakhalafu indaha li ghairi udhur sahih la munafiq murtad wa qad akhta haq wa shawab. Dan sudah kita bahas katanya yang Haddad tentang masalah udzur yang maksudnya udzur yang diperbolehkan. Maksudnya apa? Seperti meninggalkan udzurnya itu seperti meninggalkan udzurnya sholat jamaah. Jadi udzurnya sholat Jumat sama jamaah ini sama. Yang telah kita bahas kata Imam Haddad. Kalau antum semua pernah maksudnya masih ingat, ya itu sudah. Ya salah satunya itu hujan. Maksudnya ya udzur-udzur jamaah yang lainnya itu. Dan apa udzur yang dimaksudkan itu oleh syariat, yaitu yang tidak mungkin bisa hadir. Sudah tidak bisa hadir kan? Dan jikalau bisa hadir itu pun dengan keadaan yang sulit, betul-betul maksa baru bisa hadir. Itu dikatakan apa? Udzur yang sahih, yang diperbolehkan oleh syariat. Dan di dalam Jumat ini apa? Kalau misalkan kita menghadiri Jumat dalam keadaan udzur itu apa? Aula wa aula. Dapatnya keutamaan 2 kali. Fadilahnya dapat 2 kali daripada salat jamaah. Karena apa? Karena Jumat ini memang ditekankan memang oleh Rasulullah dan fadilahnya memang besar. Fala yatakhalafu an hali ghairi udzur sahih illa munafiq muratib. Dan tidak meninggalkan sholat Jumat kecuali yang dinamakan orang munafik. Jadi kalau orang munafik itu mesti apa? Ya, salah satu ciri orang munafik itu apa? Tidak suka sholat Jumat. Jadi hati-hati dalam hati kita, jangan sampai kita terbesit dalam hati kita, aduh malas, capek masalah Jumat. Jangan sampai. Karena apa? Karena itu bisa saja menjerumuskan kita dalam sifat yang munafik. Alhamdulillah. Waqad akhta'a haq wa shawab wa kharajta min qalbihi anwar ta'zim lillahi azim. Dan apa? Kalau orang sudah dimasuki hatinya munafik, maka apa? Dia menyalahi yang hak. Dan apa? Dikeluarkan oleh Allah apa? Cahaya dari hatinya itu. Supaya apa? Supaya tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan. Wal hukum bil ru'yati izan lil ibad wala syaraful, dan dia tidak akan, kalau sudah hatinya cahaya yang di hatinya ini dikeluarkan oleh Allah, maka apa? Hak-haknya yang maksudnya kewajiban-kewajiban yang jatuh atas dia yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikerjakan oleh dia. Karena apa? Karena hatinya sudah tercemar oleh kejelekan, sudah menjadi munafik. Wala syarafa lahu wala sa'adah. Dan di dalam hidupnya itu tidak ada kemuliaan dan tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat, dan tidak dibantu oleh Allah di dunia dan akhirat. Orang yang munafik ini. Dan khususnya apa? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Wala falah fid dunya wal akhirah, dan tidak ada kemudahan bagi dia di dunia dan di akhirat. Tidak dikasih kemudahan. Jadi apa? Kalau hidupnya susah, hati-hati. Yaitu apa? Bisa-bisa itu di dalam hatinya tertanam apa? Sifat munafik.
Dan di sini dikatakan Imam Haddad mengatakan apa? Tidak ada kemudahan bagi dia di dunia ataupun di akhirat. Dan dimudahkan hidupnya oleh Allah. Illa fi qiyami biha. Kecuali dia apa? Mendirikan sholat Jumat. Wa mulazim laha, dan dia harus apa? Mulazim. Lazim maksudnya terus menerus sholat Jumat. Dak Jumatnya kayak bolong-bolong kayak puasa dah. Jadi apa? Kalau dia ingin hidupnya mudah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya, yaitu apa? Harus melazimi, harus apa? Menghadiri terus apa yang namanya sholat Jumat itu. Bala najatu wala salama, dan tidak diberi keselamatan oleh Allah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Dan wala salama min azabillah, dan tidak selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wasyafatihi, dan wasuhtihi, dan apa? Dari murka Allah Subhanahu wa taala, illa qiyami fiha, kecuali dia mengerjakan sholat Jumat. Wal muhafadzah 'alaiha, dan dia menjaga apa? Atas sholat Jumat. Jaga jangan sampai bolong sholat Jumatnya. Fantur kaifa yazhad hadzal abdul su fi sa'adati nafsihi wa falahihi. Tsumma la yubali bi khusrani halakiha hatta yatrukuhu Allah. Wa ma aujaba alaihi min faraid, nas'alullah afiyah wa salama wa na'udzu min darkis syiga wa su'il qada. Maka lihatlah bagaimana orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tidak membantu, dan dia merasakan hidupnya rugi dan hancur karena apa? Karena meninggalkan hak-haknya Allah. Dan menghadap berdoa semoga Allah memberikan kita afiah wassalamah dan kita dilindungi dari jurang yang celaka, wasyu'il qada, dan ketentuan yang jelek. Tsumma ilam anna hudur ila jum'ah ma'al hudur sahih alladhi yumkinu hudur ma'ahu afdal. Dan ketahuilah, kata Imam Haddad, sesungguhnya hadir suka sholat Jumat dengan udzur yang sahih dan susah untuk hadir. Maksudnya apa? Udzur yang sahih, dan maksudnya udzur yang dikatakan sahih dari dalam pandangan syariat, yumkinu huduru ma'ahu afdal, dan dia memaksa untuk hadir, maka apa? Dia mendapatkan pahala afdoliyah yang besar. Dan dikatakan tadi apa? Aula wa aula, dapatkan keutamaan yang berlipat ganda. Wa yadullu man sahibahu ala kamalil ta'dimi lillahi wa li hukumihi wa la tamir raghbati fiha indallahi min thawabihi wa shiddatir rahbah min syukhtihi wa iqabihi. Dan ini menandakan bahwa apa? Orang ini adalah orang yang paling sempurna takdimnya kepada Allah, sempurna penghormatannya kepada Allah, dan mengerjakan hak-haknya yang diberikan oleh Allah. Dan apa? Wa ala tamamir rahbah, dan dia senang, dan dia itu adalah orang yang paling senang apa? Dengan Allah. Senang kalau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan paling takut dia apa? Mendapatkan murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam as'adakallah anna yaumal jum'ata sayyidul ayyam wa lahu syarafu indallahi al-'azim wa fihi khalaqallahu Adam alaihi salam wa fihi yuqimus sa'a wa fihi ya'dalullahu li ahli jannah bi ziyaratihi wal malaikatu tusammi yaumul jum'ah yaumul mazid likathrati ma yaftahullahu fihi minal abwab rahmah wa yafidu min fadl wa yabsutu minal khair. Ketahuilah, kata Imam Haddad, semoga Allah membantumu. Sesungguhnya hari Jumat ini adalah sayyidul ayyam, tuannya hari-hari, maksudnya paling mulianya hari. Walahu, dan dia adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Di dalam hari Jumat itu diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Dan di dalam hari Jumat itu apa? Akan terjadinya hari kiamat. Dan di dalam hari Jumat itu apa? Diizinkannya orang ahli jannah, orang-orang yang sudah masuk surga, diizinkan apa? Untuk menziarahi keluarganya. Dan malaikat menamakan hari Jumat ini apa? Yaumul Mazid. Hari apa?
hari lebih. Maksudnya dikatakan hari lebih, kenapa dinamakan oleh malaikat-malaikat itu hari lebih? Karena apa? Paling banyaknya Allah membuka pintu-pintu rahmat yaitu apa? Di hari Jumat. Dan apa? Mencurahkan keutamaan-keutamaan apa? Di hari Jumat. Dan apa? Membentangkan dari kebaikan-kebaikan. Jadi apa? Paling banyaknya kebaikan apa? Di hari Jumat. Wa fi hadzal yaum sa'a syarifah yustajab fiha doa mutlaqan. Dan di hari Jumat ini adalah apa? Tempatnya doa yang paling mustajab. Wa hiya mubhima fi jamil yaum. Wa kama qala Imam Ghazali rahimahullah khair. Wa alayka fi hadzal yaum bi mulazamatil amali shalihah. Dan maka hendaknya engkau, kata Imam Haddad, di hari ini hendaknya engkau memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Wa dhaifid diniyah. Dan apa? Pekerjaan yang menyangkut keagamaan. Wala taj'al laka syughlan bi ghairiha illa ayyakuna syughlan daruriyan wala budda minhu. Fa inna hadzal yawm lil akhirati khususan wa kafa bi syughli baqiyatil ayyam bi amri dunya qabnan wa idha'ah. Wa kana yanbaghi lil mu'minin ay yaj'ala jami'a ayyamihi wa layali mustaqriqatan bil amal akhirah. Fa idza lam yatayassar lahu dzalika aw waqathu anhu ashghal dunyahu fala aqallahu min tafarruqi fi hadzal yaumil akhirah. Dan jangan menjadikan hari ini, maksudnya hari Jumat ini, engkau sibuk dalam urusan yang lain, kecuali engkau sibuk dalam urusan yang mengharuskan engkau kerja. Maksudnya apa? Ya seperti kadang kan orang-orang sekarang ini kerja liburnya kan hari Ahad, bukan hari Jumat. Dan ini apa? Adalah pekerjaan yang diharuskan untuk kita. Untuk apa? Untuk nafkahi keluarga. Ini tidak apa-apa. Tapi apa? Diselingi dengan kerja itu lebih baik kita apa? Misalnya berpikir. Kan kalau misalkan kadang kerja yang tidak membutuhkan konsentrasi kan bisa aja kita berpikir. Nah itu di dalam hari Jumat ini, hari yang mulia, apa disunahkan kita untuk memperbanyak amal soleh. Dan di dalam wakafa yang saya bagian ayam dan cukuplah bagi kalian, kata Imam, dan di hari-hari yang lain kalian sibuk akan dunia kalian. Dan sepatutnya bagi orang mukmin menjadikan semua harinya dan malamnya itu apa? Mustaqriqan bil akhirah. Mau apa? Sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu apa? Menjadikan semua harinya itu mengerjakan amal-amal soleh, kata Imam Haddad, untuk amal-amal akhirat. Dan jikalau tidak bisa, kata Imam Haddad, apa awal hana ashqal dunia wa aqallahu tafarruq fi hadzal yawm wal akhirah. Dan jika tidak bisa, kata Imam Haddad, tidak bisa kita melakukannya setiap hari, maka kita katanya dianjurkan untuk orang mukmin, kata Imam Haddad, apa? Mengosongkan hari ini, maksudnya apa? Hari Jumat ini untuk apa? Untuk amal-amal soleh. Alhamdulillah, sekian saja di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan, yang kita dengarkan dari Imam Haddad ini bermanfaat. Insya Allah kita bisa mengamalkannya. Karena apa? Karena setiap ilmu kalau diamalkan akan bertambah. Dan juga seperti Imam Sayyidina Ali mengatakan apa? Al ilmu yahrusuka wal mal, yang artinya seperti ini. Jikalau ilmu itu menjagamu, akan tapi kalau harta, engkau menjaga harta, dan ilmu seperti itu. Dan jika misalkan kita memperbaiki ilmu kita, maka apa? Ilmu-ilmu ini yang bermanfaat akan menjaga kita dimanapun kita berada. Kadang apa? Kita mengetahui ilmu ini menjaga kita juga dari maksiat. Mudah-mudahan yang disampaikan ini, yang kita dengarkan malam ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi fadhana wa alamtana rabbi alimna ladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qaribatana bidina wa lakutu wa dhakar rabbi wa fikna wa bima amin. Amin.
ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إذا لطش صحبه والحمد لله في البدء والثناء لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وأنت الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت تبارك ربنا آمين آمين